warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan itu yang mana kita telah diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana kita lakukan dengan sehari-hari. Tidak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengannya lah kita sampai sekarang ini termasuk ke dalam zaman yang sangat-sangat mulia, dari yang mana beliau telah membawa kita dari zaman batil hingga zaman hak, dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang ataupun mengetahui segala ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang apa tujuan manusia hidup di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Seseorang yang ketika ia keluar dari sebuah tempat ataupun keluar dari sebuah rumah, pastilah ia memiliki tujuan kemana ia akan pergi dan kemana ia akan melangkah. Kita pasti yakin saudara-saudariku sekalian, orang yang ketika melangkah keluar dari tempat ataupun rumahnya tanpa memiliki tujuan, maka usahanya atau langkahnya tersebut akan jauh dari sebuah impian yang ia inginkan ataupun disebut dengan sia-sia. Maka dari itu, orang yang hidup di dunia ini tanpa memiliki tujuan, maka ia akan banyak tersesat dari jalan yang sebenarnya. Ia akan menyimpang serta tidak dapat sebuah kepastian dari sebuah usaha-usaha yang telah dilakukannya. Ketika orang itu telah memiliki tujuan hidup, maka dengan sendirinya ia akan melakukan aktivitas-aktivitasnya secara baik ataupun dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia melainkan untuk menyembah ataupun beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah tujuan hidup kita sebenarnya, yaitu ialah untuk menyembah, untuk menghambakan diri serta melakukan dan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Salah satunya ialah manusia. Allah lah yang telah memberi kita kehidupan, dan Allah lah yang akan cabut nyawa kita, ataupun yang disebut dengan Allah lah yang mematikan kita nantinya. Allah menciptakan kita tidak lain tidak bukan ialah bermaksud untuk menyembah kepadanya, bermaksud untuk beribadah kepadanya dan menjalankan segala perintah-perintah yang Ia berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, ayahsabul insanu ayyatrukas suda. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia hidup di dunia ini dengan hidup begitu saja, tidak memiliki tujuan sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini hidup yang sia-sia? Tentu jawabannya tidak. Manusia hidup di dunia ini ialah tujuannya hanya beribadah ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukanlah sebagaimana binatang. Manusia bukanlah sebagaimana hewan yang kerjanya makan, minum, bekerja, serta bersenang-senang dan melampiaskan hawa nafsunya lalu mati begitu saja. Tentu manusia bukan. Tidak seperti itu. Manusia lebih mulia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk sebaik-baiknya, yaitu untuk bertujuan menambah takwa serta menambah segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan ataupun dikerjakan. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat luar biasa.
Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dengan rahmat, karunia, serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ketika memberi tahukan kepada manusia bahwa tujuan hidup hanyalah untuk beribadah kepadanya. Allah pun memberi sebuah aturan-aturan maupun rambu-rambu tentang bagaimana cara beribadah ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimakumullah berkata, "Anna Allah khalaqna wa razaqna wa lam yatrukna hamala." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Namun Allah tidak memberikan kita, Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia ini dengan hidup yang sia-sia. Bal arsala ilaina rasul. Bahkan Allah mengutus kepada kalian seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Wa man ahsahu dakhala an-nar. Siapa yang beriman kepada Rasul, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pastilah ia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasulnya ataupun memusuhi Rasulullah, maka ia akan masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tujuan hidup manusia di muka bumi ini ialah tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudara-saudariku sekalian, marilah kita sama-sama meringankan langkah, mengayunkan tangan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita senantiasa melangkahkan kaki, meringankan tangan, senantiasa menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menelusuri bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teruslah kita menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saya kali ini untuk menyampaikan sebuah ceramah mengenai hakikat makna hidup manusia di dunia ini. Apabila ada perkataan ataupun pengucapan dan penyampaian yang salah dari saya ataupun kurang, saya mohon izin dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.